Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-temanku dan adik-adikku sekalian, masa muda adalah masa masa emas dalam kehidupan kita, karena di masa inilah kita memiliki tenaga yang kuat, semangat yang tinggi, dan cita-cita besar yang hampir dimiliki oleh setiap insan. Maka karena itu, masa muda adalah masa yang paling menentukan dalam perjalanan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadikan masa muda kita dengan kelalaian dan kemaksiatan, namun mengisinya dengan amal, ilmu, dan perjuangan. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Islam dibangun di atas pundak para pemuda. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah, banyak di antara pengikut beliau yang merupakan para pemuda. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam saat usia beliau masih 10 tahun. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya yang rela meninggalkan kemewahan demi berdakwah di Madinah. Kemudian ada Usamah bin Zaid, pemuda yang masih berusia belasan tahun namun telah berhasil menjadi seorang panglima pasukan perang. Abdullah bin Abbas, muda usia tapi ahli tafsir dan ilmu. Mereka semua membuktikan bahwa kemuliaan tidak berbicara tentang usia, tapi kemuliaan berbicara tentang amal dan perjuangannya. Wahai para pemuda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Perhatikanlah saudara-saudaraku sekalian, bukan orang tua, bukan orang kaya, tetapi pemuda yang taat kepada Allah yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah. Karena kenapa? Karena di masa muda adalah masa yang paling banyak godaan di dalamnya. Di antaranya godaan syahwat, kemalasan, pacaran, game online, dan masih banyak lagi yang tidak sempat kami sebutkan. Maka karena itu, jika seorang pemuda mampu istiqomah di jalan Allah, maka pemuda tersebut akan menjadi seorang hamba yang mulia di sisinya. Pemuda yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang para pemuda Ashabul Kahfi, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Para pemuda Ashabul Kahfi, mereka mulia karena berani menentang kekafiran dan mempertahankan iman mereka meski harus meninggalkan kota dan kenyamanan hidup. Itulah contoh pemuda sejati, kuat karena iman dan berani karena keyakinan. Wahai para pemuda, Islam membutuhkan ide dan tenaga kalian. Bangsa ini menanti pemuda yang berakhlak, berilmu, dan beriman. Pemuda yang tidak sibuk dengan dunia maya, tetapi sibuk membangun masa depan. Pemuda yang tidak mengejar popularitas, tetapi mengejar ridha Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nasarani asy-syabab." Aku ditolong oleh para pemuda, wa khazalani asy-syuyukh, dan aku ditinggalkan oleh orang-orang tua. Hadis ini menyadarkan kepada kita untuk tidak meremehkan diri sendiri. Maka dari itu sekalian, marilah kita menguatkan iman, mantapkan tujuan, dan menjadi seorang pemuda yang hidup dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Pemuda adalah penentu masa depan Islam dan bangsa. Jika baik pemudanya, maka baiklah pula bangsa dan umat ini. Namun jika rusak pemudanya, maka hancurlah masa depan yang didamba-dambakan. Maka karena itu, marilah kita menjadikan masa muda kita ini sebagai masa perjuangan, bukan masa permainan. Marilah kita memanfaatkan masa muda kita ini dengan amal, ilmu, dan beribadah kepada Sang Pencipta. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Allah hingga datang kepada kalian kematian. Allahumma hdi syababal muslimin waj'alhum qudwatan fil khair wa hamalatan li rayatil Islam wa nasirina lidinika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.